guys, jangan lupa subscribe, like, and comment. Nah terus siapa sebenarnya Ki Jeduk ini? Nah, Ki Jeduk ini sebenarnya adalah Pangeran Purbaya. Jadi karena beliau itu orang sakti, maka dinamakan Jeduk. Jeduk itu seperti yang saya katakan jagoan, makanya dinamakan Ki Jeduk. Sebenarnya namanya Pangeran Purbaya. Nah, ini Pangeran Purbaya yang mana? Karena dalam sejarah itu ada 3 nama Pangeran Purbaya. Pangeran Purbaya anaknya Raja Mataram yang pertama, yang kedua Pangeran Purbaya dari Banten, yang ketiga Pangeran Purbaya dari Kartasura. Itu 3. Periode waktunya pun beda-beda. Yang paling tua itu Pangeran Purbaya, anaknya Raja pertama Mataram, yang namanya. Nah, Pangeran Purbaya yang menebang itu yaitu Pangeran Purbaya yang pertama. Jadi bisa dipahami itu ketika beliau merobohkan pohon saat itu terjadi sekitar tahun 1610 Masehi. Jadi tahun 1610 Masehi. Berarti Masjid Kalisoka usianya wis 414-an. Usia kayunya, kalau usia bangunnya baru kemarin kan direhab. Di usia kayunya itu sudah 414-an. Sudah tua. Kalau Masjid Agung Kota Tegal berarti tinggal dikurangi saja 2021 kurangi 1825. Kalau ini mungkin Bapak lebih tahu berdirinya kapan, yang jelas kayunya itu menggunakan kayu luwihannya wit jati yang itu, yang di situ. Nah, kemudian tadi Jatiwala udah selesai. Nah, terus tempat yang untuk membuat panggung, karena itu di bawah pohon beringin yang besar, pohon beringin, akhirnya oleh Ki Gresik-Bayu dinamakan Dukuh Beringin. Dukuh itu tempat, beringin itu wit beringin, jadi tempat wit beringin, Dukuh Beringin. Nah, terus tempat pesanggrahan yang sebelah selatan yang tadi didiami oleh para mantri itu dinamakan oleh Ki Gresik-Bayu itu Dukuh Paraman, artinya itu para mantri. Lambat laun terjadi perubahan vokal. Jadi karena wong Jawa kadang ngomongnya selarahi ya, akhirnya jadi preman, makanya ada Dukuh Preman. Tuh ya, tuh itu yang di brief ke selatan itu Dukuh Preman. Jadi bukan Dukuh akeh premane, bukan, tapi karena dulu ada pesanggrahan dialimi oleh para mantri. Paraman, preman, ayo ya, kadang dilarang ya dengan itu ya. Nah, terus pesanggrahan yang di sebelah utara yang dihuni oleh alim ulama dengan penghulu itu diberi nama Dukuh Pengilon. Makanya di situ ada Dukuh Pengilon yang sekarang itu di belakangnya asrama polisi. Itu ada namanya Dukuh Pengilon. Pengilon itu artinya dari kata penghulu, artinya itu tempat yang dulu didiami oleh para penghulu kerajaan.
Nah di situ saya pernah ziarah ada makam Mbah Pengilon. Ada makam Mbah Pengilon. Nah Mbah Pengilon itu ada 4 nisan kalau nggak salah. Nah itu 4 nisan itu yang dulu ikut sayembara. Jadi yang ikut sayembara kalah, mereka akhirnya menetap di daerah Dukuringin. Di situ makanya mereka namanya Mbah Pengilon. Itu ada. Nanti kapan kita ziarah ke sana Mbah Pengilon. Itu Mbah Pengilon masih jarang yang ziarah. Makamnya juga masih kalau dilihat secara awam itu isiatun angker. Mbah Pengilon. Lah Pengilon ini sendiri secara bahasa artinya itu sebenarnya cermin atau kaca. Maksudnya apa? Maksudnya dulu di situ ada sungai yang jernih ketika bisa untuk bercermin ya. Jadi mungkin karton raine dewek. Oh iya karton gagahe gitu. Itu ada. Sampai sekarang pun masih ada sungainya. Itu yang ada Pengilon, cermin. Pun panggilan udah, preman udah, Dukuring udah. Nah, lalu ini tadi ketika pohon ini jatuh ke arah timur, itu nabi Ki Sebayu dawuh sasalane ngomong kenggong besok nang wetane wit Jatiwala ki ya mongko besok akeh alim ulamane. Makanya sekarang itu di babakan anak pesantren dalam itu. Jadi kayak sudah memberi tanda bahwa nanti juga ada. Nah akhirnya dinamakan oleh karena setelah roboh dibabak dipotong-potong. Nah itu yang sisa-sisa potongan itu banyak diambil oleh orang-orang sebelah timur. Makanya akhirnya oleh disebut dinamakan dukuh babakan karena bekas babakannya baiknya diambil oleh orang sebelah. Nah mungkin kalau dulu babakannya diambil orang-orang sini, jadi pesantrenan ngene. Iya ya bisa nilai lah ya, antara ngene di sini sama di sana tuh bisa nilai. Bedanya jauh pokoknya itu. Ya mungkin entah ini sebuah simbol atau ini sebuah riwayat yang simbol lah atau bukan, yang jelas ceritanya seperti itu alurnya. Terus karena tadi yang mendaftarkan berarti 24 ditambah 1 ya 25. Nah maka oleh Ki Sebayu 25 ini untuk nama Slawi. Kita Slawi, makanya Slawi ini akhirnya jadi kecamatan Slawi. Itu dari itu. Nah, Slawi Ayu karena ya tadi Raden Ayu Giyati Subalaksana. Nah, namun menurut beberapa budayawan tadi berbicara secara sejarah ya. Sekarang Ki Sebayu sebenarnya bukan menyuruh menebang pohon, tapi pun menyuruh ke 25 peserta ini untuk menjabarkan makna ilmu hakikat, ilmu tasawuf lah kasarannya. Di sini paling apik terus dipilih. Nah bisa lebih jati karena jati ini sebenarnya simbol dari sejati ini urip. Jadi sejati ini urip ya. Jadi ilmu tentang sesuatu sing sak bener lah, ilmu sak bener. Jadi kayak sholat sebenarnya kepriben, puasa sebenarnya kepriben, itu seperti itu. Jadi beliau tuh sebenarnya bukan menebang pohon, tapi disuruh membeber atau membahas atau mengungkap apa itu ilmu hakikat. Jadi ilmu sejati urip. Makanya metafornya ini wujudnya itu wit jati. Nah terus bisa jati mulia, karena bagaimanapun juga ilmu hakikat ini ya ilmu mulia, ilmu tinggi, makanya jati mulia nama. Namun ya itu menurut dari budayawan, beberapa budayawan. Namun demikian
dikatakan sebagai simbol pun ternyata wijatine ya ana. Nah, diarani dudu wijati nego, tapi maksudnya babet ilmu hakikat. Diarani kayak itu ya nyatanya jatine ana. Ada buktinya, ada riwayatnya juga. Makanya di sini sebagian sejarawan pun mengatakan di samping Mbah Purbaya nebang di samping Mbah Purbaya nebang wit jati, Mbah Purbaya yang babet atau membedakan ilmu sejati. Jadi nebang iya ya berilmu hakikat ya iya, jadi kedua-duanya dilakoni. Nah memang yang paling nyaman, yang paling aman itu memang pilihan yang ketiga ini. Jadi di samping beliau nebang atau merobohkan ya gitu, Mbah Purbaya juga beberna ilmu hakikat. Itu yang paling mending lah kedua-duanya dipilih. Karena apa? Karena menurut beberapa budayawan itu roken iya seorang ki gede mengongkone negur wit jati tok. Kan kalau di nalar itu ki gede, wis ki gede. Ki itu kan artinya orang tua. Ki itu bisa kalau dalam ilmu kamus bahasa Indonesia itu ki itu artinya orang tua, bisa bermakna kiai sing tua, ilmunya sepuh, bisa juga diartikan syekh itu ki. Makanya kalau kata-kata ki itu berarti orangnya harusnya pintar teman. Nah wis ki gede, berarti kan anak-anaknya pintar ya, kasarnya itu nyandin saiki hadatu syekh lah kayaknya kayak gitu. Jadi orang budayawan itu masa iya setara ki gede mau ngongkone negur wit jati tok. Makanya menurut orang-orang budayawan itu ini bukan sekedar menebang pohon jati, tapi artinya Ki Gede Sedoyo atau 25 itu disuruh menjabarkan apa itu ilmu hakikat. Seperti itu. Nah, Ki Gede Sedoyo pun sempat menyampaikan bahwa saya nanti di daerah Dukuring itu lambat laun nanti akan jadi markas prajurit. Dan itu tentu nyata ya, sampai sekarang itu jadi markas Dewa Ratna. Terus seperti itu asal usul Desa Jatiwala, Dukuh Babakan, Dukuh Preman, Dukuh Pengilon, Dukuh Ringin. Mungkin sampai di sini dulu. Nanti insya Allah minggu depan kalau nggak ada halangan kita lanjut ke kajian Islam dan budaya. Jadi saya udah pernah janji kita akan bahasnya budaya. Insya Allah nanti masalah keris dan kebudayaan itu ya nanti. Karena memang kita kan ya kalau keris itu anggapnya dukun. Nanti kita lihat bagaimana keris itu ada di Jawa, bagaimana para wali itu masih menguring-uring keris sampai dengan sekarang. Jadi keris saya punya 3 di rumah. Nanti insya Allah saya peragakan tata cara buka keris, tata cara bagaimana meruat keris itu ada cara. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.